peringatan Maulid Nabi dan wisuda tahfiz angkatan ke-8 Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Yang kami hormati Dr. Ari Rosyandi selaku Direktur Pendidikan Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Yang kami hormati Bapak Ego Sugianto SSI selaku Kepala SMP Cahaya Rancamaya. Yang kami hormati Bapak Sandra Susanto SAG MSI selaku Kepala Sekolah SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Yang kami hormati seluruh staf dan jajaran Dewan Guru Islamic Boarding School, serta para tamu undangan dan sahabat Cahaya Rancamaya yang kami banggakan. Uhayyikum tahiyyatul islamiyah, tahiyyatul mubarakah, tahta syariatul islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wa ba'du. Tiada untayan kata selembut sutra berkilau bagaikan permata yang melanda para pujangga yang dilanda asmara dan cinta. Tiada kata yang patut kita ucapkan terlebih ucapan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak akan bisa kita hitung sampai kapanpun. Salat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada kekaribahan kita, junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan yaumil qiyamah. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkanlah kami selaku pembawa acara yang akan membawa acara pada pagi yang berbahagia ini. Untuk mengawali acara, mari sama-sama kita buka acara pada pagi yang berbahagia ini dengan melafalkan surah Al-Fatihah. Al-Haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Afif Ubaidillah Wahyudin, kelas 10 IPS. Kepada Ananda Afif kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga
Dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, dan semoga acara kita dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Amin amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Rosandi selaku Direktur Pendidikan Cairan Camaya Islamic Boarding School. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha segala-galanya, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling penting saat ini juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Di mana pada pagi hari yang cerah ini kita semua, baik yang berada di rumah maupun yang berada di asrama atau di sekolah, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi di tahun ini. Shalawat serta salam tak lupa yang paling utama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana setiap tahun kita memperingati kelahiran beliau bukan semata-mata untuk melebih-lebihkan, namun untuk mengambil intisari, untuk mengambil makna dari perjalanan hidup beliau dari mulai sebelum lahir bahkan sampai dengan hari ini. Ajaran-ajaran beliau yang sudah beliau sampaikan kepada para sahabat, kepada para tabi'in semua, dan hingga kepada kita di zaman saat ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP dan SMA Cairan Camaya Islamic Boarding School, yang kami hormati para Dewan Guru Sekolah Cairan Camaya Islamic Boarding School, yang kami cintai anak-anakku sekalian, baik yang berada di rumah maupun yang saat ini berada di sekolah. Dan tak lupa yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, siswa Cairan Camaya Islamic Boarding School yang pada pagi hari ini berkenan untuk hadir, menyempatkan diri menghadiri kegiatan yang sangat mulia ini. Para hadirin yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang penghulu Rasul, Nabi diutus semata-mata Nabi diutus betul-betul untuk mengubah tatanan kehidupan dunia. Dan pada hari ini bertepatan pula dengan wisuda tahfiz, di mana apa yang dilakukan oleh Ananda, apa yang dijalankan atau apa yang ditampilkan oleh Ananda, ya, anak-anakku sekalian, para hafiz, yang insya Allah mudah-mudahan apa yang Ananda semua sudah baca, apa yang Ananda semua sudah hafalkan, apa yang Ananda betul-betul sudah camkan, pahami dengan baik, yaitu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Anak-anakku sekalian, para hadirin yang kami hormati, yang jelas banyak sekali
ya, isi dan kandungan Al-Quran. Bahkan semuanya, Al-Quran merupakan kitab suci yang selalu up to date. Ya, dari sejak pertama kali diturunkan sampai dengan hari ini. Tidak ada satu harkat, tidak ada satu huruf, tidak ada satu kata, tidak ada satu kalimat pun yang berubah. Artinya, inilah mukjizat dari Al-Quran. Kita berangkat atau kita berada di Banda Aceh sampai dengan di Papua, tidak ada yang berubah dari Al-Quran. Kita berada di kutub utara sampai dengan kutub selatan, tidak ada yang berubah dengan Al-Quran. Dan tidak ada yang pernah bisa sanggup untuk mengubahnya. Karena itu adalah kalamullah, karena itu adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Pesan kami kepada anandaku sekalian, anak-anak yang pada hari ini di wisuda tahfiz, Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca setiap hari, tetapi betul-betul menjadi pegangan hidup kita, menjadi pedoman hidup kita. Sebab kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman, yang mengaku mengimani Al-Quran, wajib bagi kita bukan hanya sekedar membaca, tetapi betul-betul memahami, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quranul Karim. Anak-anakku sekalian, begitu banyak mukjizat di dalam Al-Quran yang nanti mungkin juga akan disampaikan oleh tamu kita yang akan memberikan tausiah kepada kita. Insya Allah banyak sekali kehidupan sehari-hari di mana Al-Quran bisa menjadi pedoman buat kita. Pun demikian kita sebagai seorang siswa, di mana kita saat ini menuntut ilmu. Banyak sekali irisan, banyak sekali sumber-sumber ilmu pengetahuan yang semuanya berasal dari Al-Quran. Sebagai contoh misalnya bagaimana proses kelahiran manusia. Al-Quran menjelaskannya di dalam surat Al-Waqiah, kemudian di dalam surat Al-Alaq, kemudian juga di hadapan kita, di hadapan sekolah kita, menjulang tinggi Gunung Salak. Mungkin sebagian besar dari kita belum mengetahui apa itu fungsi gunung, tetapi Al-Quran sudah menjelaskannya. Itulah mukjizat dari Al-Quran. Semuanya tercantum di dalam Al-Quran. Serta apa yang ada di dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah mengimplementasikannya. Bagaimana Rasulullah pada saat terjadi wabah, semuanya mengambil intisari dalam Al-Quran untuk menghindarinya. Jadi Al-Quran adalah mukjizat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, semuanya membaca Al-Quran sebagai sebuah mukjizat. Mari kita camkan, kita pahami baik-baik ayat demi ayat, serta manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan semuanya, anak-anakku sekalian. Dan juga kami doakan Bapak Ibu, orang tua siswa semua selalu dikaruniai kesehatan, keberkahan, dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, mari kita terus menyanjungkan, menggaungkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Ananda semua yang pada hari ini di wisuda tahfiz. Terus semangat untuk bukan hanya sekedar menghafal, tetapi memahami dan juga menjalankan kandungan isi di dalam Al-Quranul Karim. Terima kasih. Salam hormat kami untuk orang tua, siswa semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ari Rosyandi yang telah memberikan sepatah dua patah katanya, khususnya untuk para wisudawan dan umumnya kepada kita semua.
Semoga kita bisa mencerna dan mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, acara selanjutnya, mari kita dengar bersama kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh wali siswa SMP. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Tisna, ayahanda dari Firas Gaida Mukbid kelas 7A. Alhamdulillah kakak bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dan diwisuda sesuai dengan harapan ayah. Meskipun belajar dengan keadaan daring, kakak selalu semangat untuk menghafal. Ayah dan bunda berharap kakak terus menghafal Al-Quran meskipun ayah dan bunda sudah tiada, dan ajarkan kepada kedua adikmu. Ayah masih ingat cerita kakak dulu ingin menjadi imam di Masjidil Haram dan ingin masuk perguruan tinggi melalui tes tahfidz. Jadikan itu semangat kakak untuk selalu menghafal Al-Quran. Ridho ayah dan bunda selalu menyertai. Saya sangat berterima kasih kepada Fahmi Abi yang selalu menyemangati dan mengingatkan Firas untuk setor hafalan. Dan terima kasih juga kepada Pak Najar selaku wali kelas 7A atas bimbingan dan supportnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya ayah dari Ananda Muhammad Rajan Gali Akmal merasa bersyukur dengan adanya kegiatan di Cahaya Rancamaya. Salah satu kegiatannya adalah tahfiz Al-Quran. Walaupun Ananda belum maksimal, namun mempunyai semangat dan antusias yang tinggi untuk menghafal Al-Quran. Menurut kami itu hal yang terpenting selain menambah hafalan. Kedepan kami berharap Ananda bukan hanya menambah hafalan, tetapi juga menambah kualitas dan kuantitas dari hafalan tersebut. Sehingga Al-Quran tidak hanya sampai di lisan saja, tapi sebagai pedoman hidupnya Ananda Akmal. Hal lain adalah keriduan para ustadz dalam membimbing anak kami untuk menghafal Al-Quran. Dan sebagai wasilah dimudahkannya Ananda belajar. Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang mendalam serta salam takzim kepada Ustadz yang membimbing. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, telah kita dengar bersama kesan dan pesan yang telah disampaikan oleh wali siswa SMP Cahaya Rancamaya Boarding School. Nah, Pak Dafa ini saya mau tanya, apa sih manfaat dari sholawat, apalagi sholawat yang katanya di bulan kelahiran Nabi kita tercinta baginda Muhammad SAW. Dalam hadis pernah disebutkan, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas solawatnya 10 kali. Itu kalau kita cuma 1 kali solawat. Apalagi kalau kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta solawat, bagaimana Allah membalas solawat kita? Karena solawat itu kita pengen menghapus dosa, kita pengen hajat, kita pengen apapun, ya kuncinya dengan solawat. Itu karena memang spesialnya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi kita sangat spesial hingga dampaknya kepada kita umatnya. Kita pengen apa tinggal solawat aja. Kayak gitu. Masya Allah. Udah kita dengar ya. Bahkan Pak Dafa sudah menyebutkan salah satu hadis gimana manfaat solawat itu, apalagi di bulan kelahiran baginda. Gimana kalau kita bersolawat bersama yang akan dipimpin oleh tim Al-Banjari dari Cahaya Rancamaya. Mari kita saksikan bersama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika.
ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. Alhamdulillah Pak Dafa ya, tadi kita udah sholat bersama. Semoga itu menjadi salah satu hal yang dapat menggugurkan dosa kita dan menjadi salah satu syafaat kelak nanti kita di hari kiamat. Amin. Amin. Rabbal alamin. Baiklah, masuklah kita pada acara inti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan wisuda tahfiz ke-8. Marilah kita dengar bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ashari LC yang telah hadir di tengah-tengah kita pada acara yang berbahagia ini. Kepada Ustadz Ashari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bi tauhidil wahdah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ego Sugianto SSI sebagai Kepala Sekolah SMP Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bapak Sandra Susanto SAG MPTI yang selaku sebagai Kepala Sekolah SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, dan juga wali siswa dari sekolah SMP dan SMA Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Dan juga tidak lupa para siswa yang kami banggakan semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan mendapatkan hidayah yang benar-benar hidayah yang berupa nikmat iman yang sangat-sangat harus kita syukuri bersama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui beliaulah kita kenal Islam, melalui beliaulah kita bisa iman, melalui beliaulah kita belajar akhlakul karimah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairul qudwah, yaitu contoh yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Ketiga kalinya dalam acara peringatan Maulid Nabi dan wisuda tahfiz Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School yang ke-8 ini, ada sedikit yang akan saya sampaikan mengenai tentang peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami ambil tema yaitu memupuk cinta lewat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cintalah kita bisa dekat mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cintalah kita bisa menambah iman kita, dan dengan cintalah kita bisa taat dan patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi semua larang-larangannya. Next. Dalam Al-Quran, surat Al-Yunus menyebutkan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah, fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya, maka hanya dengan itu berbahagialah orang-orang yang beriman. Hal itu lebih baik daripada harta dunia yang mereka kumpulkan. Dalam tafsir surat ini, ayat ini, yang dimaksud anugerah oleh Allah adalah ilmu pengetahuan. Maka bersyukur sekali kita bisa mengenyam pendidikan, khususnya di pendidikan Cahaya Rancamaya, dan ini adalah sebuah fadl, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Wa birahmati, dan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah dalam tafsir para ulama adalah, rahmat di sini adalah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditegaskan lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, ayat ini jelas-jelas menjelaskan tentang ada sesuatu yang harus kita syukuri, yaitu dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Quran, falyafrahu, maka berbahagialah. Berbahagiaan ini yaitu dengan cara bersyukur, menambah cinta, membaca sirah nabawiyah, dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah bentuk dari bahagia, bentuk dari syukur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita di dunia ini. Nah, dan dengan inilah kita merayakan Maulid Nabi adalah bentuk syukur, bentuk bahagia kita dengan diutusnya, dengan dilahirkannya Nabi sebagai contoh bagi seluruh alam, bukan hanya untuk orang Islam, tetapi seluruh makhluk hidup akan memiliki suatu rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ia membaca sirah dan perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati. Dan next. Nah, dalam suatu kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, yaitu beliau mengatakan tentang amal fil maulid, yaitu apa yang dilakukan dalam maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma mujarradil fi'lil birri wa ma dzikra ma'u min ghairi niyatin aslan fa innahu la yakadu yatasawwaru walau tasawwara wa lam yakun ibadatan wala thawaba fi illa amala illa biniyatin wala niyatahuna illa syukur lillah ala wiladati hadan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadas syahri syarif. Perbuatan baik dan ibadah lainnya tanpa niat sama sekali hampir-hampir sulit dibayangkan. Bagaimana kita beribadah tetapi tidak mempunyai niat. Kalaupun punya, maka ia tidak bernilai ibadah. Nah, sesuatu yang tidak ada niatnya, kita sholat tanpa niat, maka tidak sah niatnya. Tidak sah sholatnya. Begitu juga kita zakat, ketika kita tidak niatkan untuk zakat, maka tidak sah zakatnya. Begitu juga dengan ibadah ini. Maka ia tidak bernilai ibadah. Tidak ada pahala di dalamnya karena tidak ada amal tanpa niat. Sedangkan niat di sini yaitu peringatan Maulid tidak lain adalah ekspresi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran Nabi Muhammad pada bulan mulia ini. Maka bentuk syukur kita yaitu dengan merayakan, memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimulailah ajaran Islam, ajaran akhlak dalam suatu hadis, innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Dari zaman jahiliyah kafir Quraisy, maka dari
lahirnya Nabi adalah awal dari penyempurnaan akhlak yang belum sempurna, memperbaiki akhlak yang belum sempurna, memperbaiki sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat terdahulu yang ternyata tidak memiliki moral yang baik untuk generasi selanjutnya. Maka bentuk syukur ini adalah dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next. Nah, Rabiul Awal yaitu bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di bulan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan di bulan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang dimulailah dari Madinah dengan ibadah-ibadah yang belum ada di Mekah. Dan di bulan Rabiul Awal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ini adalah bulan-bulan yang penuh dengan peristiwa penting dari kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan inilah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk memulai dan untuk mengakhiri risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain Allah memilih bulan ini karena mulianya bulan ini, besarnya, berharganya bulan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rabiul Awal sebagai bulan dilahirkannya Nabi dan hari dan bulan yang diwafatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next. Nah, dengan kenapa kita memperingati Nabi, memperingati hari Maulid Nabi, yaitu karena Nabi juga cinta kepada umatnya. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dalam menjalankan ibadah ini, Nabi sangat menjaga, tidak pernah membuat umatnya merasa berat untuk melakukan ibadah. Dalam satu hadis disebutkan ketika Nabi menjalankan siwak, yaitu membersihkan dengan, kalau itu kayunya kayu dari arok namanya. Dalam hadis, laula an asukko an ummati la amartuhum bisiwak. Laula, kalau saja saya tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan untuk bersiwak. Ini adalah contoh bahwa Nabi ketika mengajarkan suatu kebaikan, suatu ibadah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya, sehingga beliau tidak pernah ingin umatnya merasa berat melakukan sunnah-sunnahnya. Sehingga itulah yang dilakukan oleh Nabi, laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saja hal ini, yaitu bersiwak, tidak memberatkan untuk umatku, maka akan aku perintahkan untuk bersiwak. Nah, ini adalah bukti dan cinta Rasul kepada umatnya, yang mana Nabi tidak pernah memerintahkan sesuatu yang dirasa berat untuk umatnya. Next. Nah, dalam suatu hadis disebutkan ketika Sayyidah Aisyah, lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsi qultu ya Rasulullah ud'u Allah li. Faqala wa ma fir li Aisyah ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa ma atharat wa ma a'lanat. Fadhahikat Aisyah hatta saqata rasuhu fi hajriha min ad-dhahki. Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayasurruka du'ai
Faqalat wa ma li la yusuruni du'auka faqala sallallahu alaihi wasallam wa innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Ketika Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang wajah Nabi, terasa ketenangan dalam diri. Lalu aku katakan kepada beliau, ya Rasul, berdoalah kepada Allah untukku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi. Pendengar doa Nabi Muhammad SAW itu, Aisyah kemudian tersenyum lebar dan tertawa, saking senangnya sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi. Kemudian beliau mengatakan, senangkah engkau dengan doaku tadi ya Aisyah? Sayyidah Aisyah pun menjawab, bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah. Beliau kemudian meneruskan, demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap sholat. Jadi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya kepada umatnya, beliau di setiap sholatnya, di sini disebutkan fi kulli sholatin, di setiap sholat, baik sholat sunnah, sholat wajib, sholat tahajud, sholat duha, semuanya ada nama-nama kita, yaitu untuk dimintakan ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau belum pernah melihat kita, tetapi beliau sangat mencintai kita. Dalam satu kalimat hadis juga disebutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu menangis ya Rasulullah? Istaqtu li ahbabi, saya kangen, saya rindu dengan pencintaku. Wa malasna ahbabuka, maka sahabat bertanya, apakah kita bukan pencintamu ya Rasulullah, bukan kekasihmu? La antum ashabi, tidak, kamu adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? Yaitu qaumun ya'tuna min ba'di falam yaruni wa tu'minu nabi, yaitu kaum yang datang setelahku dan mereka belum pernah melihatku, tetapi dia iman kepadaku. Itulah kekasih-kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari mulai dari bulan Maulid ini kita tambah kecintaan kita, rindu kita pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu hadis juga disebutkan bahwasanya kita akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cinta. Anta ma'aman ahbabta, kamu dengan siapa yang kamu cintai. Ketika cinta kita luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di akhir kelak akan dikumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Next. Lalu bagaimana membalas cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama tentunya menjadikan Rasulullah sebagai uswah, yaitu contoh dalam segala aspek kehidupan. Maka kita perbanyak membaca tentang sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi siapa? Ini yang harus digarisbawahi, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan hari kiamat dia banyak menyebut Allah. Jadi kedua ini, contoh ini tidak akan kita bisa rasakan kalau kita belum punya harapan rahmat kepada Allah dan juga tidak kurangnya berzikir kita mengingat Allah. Maka qudwah hasanah dari Nabi tidak akan pernah tampak di dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu melakukan sunnah-sunnah Rasul, bersiwak dan melakukan misalnya wudhu 3 kali basuhan, ini merupakan sunnah Rasul yang harus kita baca dan kita pelajari.
Yang ketiga, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Yang keempat, mencintai keluarga, sahabat, dan umat muslim secara umum. Umat muslim. Karena umat muslim semua adalah umat dari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus mencintai apa yang dicinta oleh sang pencinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, mempelajari sirah nabawiyah, yaitu mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW dari awal dilahirkannya sampai wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Banyak buku, banyak referensi yang bisa kita baca untuk mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir yaitu berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umatnya, kepada sahabatnya, dan keluarga Nabi Muhammad SAW, karena Nabi dulu tidak pernah lupa mendoakan kita yang belum pernah kita lihat. Maka berdoa inilah kepada seluruh umat muslim, baik sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan keluarga Nabi semuanya kita harus berdoa. Ini adalah bentuk membalas cinta kita kepada Rasulullah SAW. Next. Lalu bagaimana kita merayakan Maulid ini? Apa peringatan yang harus kita lakukan untuk merayakan hari lahir dari Nabi Muhammad SAW? Rujuk penjelasan dari Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani yang dikutip dari Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi fi Fatawi, memperingati Maulid Nabi dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai ekspresi kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Maka dalam acara memperingati dan wisuda tahfidz ini adalah bentuk kita sangat tepat, yaitu untuk mengingat mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran. Yang kedua, memberi makan orang, yang bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Terus tiga, bersedekah. Dan yang keempat yaitu mengungkapkan berbagai pujian kepada Nabi seperti dengan membaca Maulid Barzanji, Maulid Tiba, Simdudurah, dan Dia Ulami, yaitu semua kitab ini berupa pujian kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kita memulai dari sekarang yang belum banyak membaca sirah nabawiyah, maka kita mulai dari sekarang memperbanyak membaca kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, kisah sahabat Nabi, kisah keluarga Nabi. Semuanya adalah bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang tepat dan mungkin ada kekeliruan dalam apa yang saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kami sampaikan kepada Ustadz Asari terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kepada kita tausiah yang begitu bermanfaat. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dapat diberi syafaatnya ketika hari akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh perwakilan wali siswa SMA Caheran Camaya Islamic Boarding School. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan sehingga kita semua diberi kesehatan sampai dengan saat ini. Perkenankan kami orang tua dari Danis Rafiat Madira kelas 11 MIPA 1. Tujuan kami menyekolahkan anak kami di Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School selain untuk mendapatkan pendidikan secara akademik, kami juga berharap bisa meningkatkan pengetahuannya dari sisi agama.
Dan alhamdulillah saat ini putra kami telah menyelesaikan simaan juz ke-26. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim pengajar dan pembina dari Cahaya Rancamaya Islam Boarding School yang nggak pernah lelah memberikan arahan serta motivasi kepada putra kami untuk terus belajar dan bersemangat dalam menghafal Al-Quran beserta ilmu tajwidnya, walaupun dalam kondisi pembelajaran secara online. Semoga anak-anak Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School lebih bersemangat lagi untuk terus belajar dan menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Salam sehat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak sekolah Cahaya Rancamaya, terutama kepada para guru dan para ustadz pembimbing tahfiz atas segala ilmu, waktu, dan kesabarannya dalam membimbing anak kami Ahmad Farhan. Walaupun dalam kondisi pandemi, tetapi dengan segala keterbatasannya, program tahfiz ini bisa berjalan dengan konsisten. Alhamdulillah saat ini Farhan sudah mencapai hafalan juz 7. Mudah-mudahan apa yang dicapainya ini membawa keberkahan untuk dirinya, lingkungan, dan untuk sekolah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayahnya agar hafalan yang dipunyai ini menjadi mutkin dan Farhan tetap semangat dan istiqomah dalam menambah hafalan yang baru. Harapan kedepannya semoga kondisi pandemi ini bisa segera membaik sehingga sekolah tatap muka bisa terselenggara secara penuh dan kegiatan sekolah boarding dan tahfiz bisa dilaksanakan di sekolah dengan intensif. Karena program tahfiz ini membutuhkan relasi yang intens antara siswa dan pembimbingnya, yang mana hal ini menjadi kendala apabila dilakukan secara online. Akhir kata, semoga sekolah Cahaya Rancamaya kedepannya semakin baik dan berkembang lagi, bukan hanya di bidang akademik intelektual, tetapi juga di bidang keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu dia Pak Dafa, tadi kesan dan pesan dari siswa SMA. Nah, selanjutnya nih, saya sedikit penasaran Pak Dafa, gimana sih hafalan anak-anak di SMP, SMA Cahaya Rancamaya Boarding School ini? Jadi kita perlu ini kayaknya menguji hafalan siswa SMP, ya nggak? Boleh, coba kita coba perwakilan salah satu dari siswa SMP. Baik, kepada Al-Mukarram Ustadz Irwansyah, kami mohon bantuannya untuk mengetes hafalan calon wisudawan angkatan ke-8 kali ini. Pada Ustadz Irwansyah, kami mohon kesediaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan hafalan dari salah satu perwakilan wisudawan pada kesempatan kali ini, wisudawan SMP, insyaallah, yang akan diwakili oleh Ananda Muhammad Al-Adyan Hadi dari 7A. Abyan, hal anta musta'id? Ana musta'id. Alhamdulillah. الآن نبدأ. استمر هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Hasbuk, Masya Allah, jazakallahu khairan, Abian. Insya Allah, Alhamdulillah, tadi lancar, Insya Allah, hafalannya. Insya Allah, semoga Muhammad Al-Abian berkah dan Insya Allah bisa menyelesaikan hafalannya sesuai dengan target dan semoga juga bisa menjadi penyemangat buat teman-teman yang lainnya Insya Allah ya, yang di siswa SMP, begitu juga kakak kelas di SMA. Amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran, jazakallahu khair Abian. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Masya Allah ya Pak Dafah. Itu tadi hafalan dari siswa SMP yang diwakili oleh Ananda Abian. Tapi nggak lengkap nih kalau SMP doang yang hafalan. Betul. Gimana kalau SMA-nya juga? Boleh, kita langsung coba aja ya. Baik, kepada Ustadz Irwansyah kami mohon bantuannya kembali untuk mengetes hafalan dari perwakilan siswa SMA. Baik, Masya Allah, tadi kita sudah dengarkan dari Abian, salah satu wisudawan tahfiz mewakili dari SMP, dan saat sekarang ini Insya Allah kita sudah bersama Ridho, salah satu siswa kelas 10 SMA, yang Insya Allah akan kita coba hafalannya, kita tes hafalannya, Insya Allah semoga lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita memulai, Ridho mungkin bisa ditutup matanya gitu ya, karena kan mungkin penasaran ini apa teman-teman atau para hadirin yang pada hari ini untuk melihat ini. Jadi hafalannya benar-benar dari ingatan ini, bukan melihat Al-Quran atau gimana. Mungkin bisa ditutup pakai tangan juga nggak apa-apa, atau pakai ya Bismillah, bisa ya Ridho, insyaallah ya. Tamam, insyaallah. Nastabir al-an, nabda al-an insyaallah. Istamir hadhihi al-ayah Ridho. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Hasbuk, Masya Allah, Alhamdulillah, Jazakallahu khair Ridho. Alhamdulillah tadi lancar ya Ridho. Jadi ini benar-benar hafalan, bukan lihat Al-Quran. Insya Allah ini benar-benar dari hafalan Ridho. Alhamdulillah tadi baca dari juz 11 ya. Alhamdulillah lancar. Jazakallah, insya Allah semoga bermanfaat, jadi syafaat insya Allah di akhirat kelak, dan insya Allah semoga ridho, dan teman-teman yang lainnya juga bisa menyelesaikan sesuai target, dan apalagi insya Allah semoga menyelesaikan sampai khatam 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah Ananda Ridho. Lengkap sudah, terbayar sudah rasa penasaran kita. Itu dia calon wisudawan tahfiz angkatan ke-8. Sudah kita simak bersama gimana sih hafalan siswa SMP SMA Cahaya Rancamaya. Acara selanjutnya yaitu prosesi wisudawan. Wisudawan tahfiz ke-8 SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022. Daftar wisudawan juz 30 SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022. Ananda Faik Gumilang RR kelas 7A. Ananda Esat Bayram Arifamurti kelas 7B. Ananda Faid Abiyu Goisan kelas 7B. Ananda Nadib Atadianesa kelas 7B. Ananda Ezra Malik Ataya kelas 8A. Ananda Kafi Krisnayastara kelas 8A. Ananda Kahlil Firdan Putra A kelas 8A. Ananda Teguh Harun Ali kelas 8A. Ananda Muhammad Rozan Goli Akmal kelas 8B. Ananda Raden Muhammad Fahri Nur kelas 8B. Ananda Shena Tandia Mukti Praja kelas 8B. Ananda One Maulana Putra kelas 9A. Ananda Habil Haidar Ali kelas 9A. Ananda Muhammad Dabili Al-Fahrezi kelas 9A. Ananda Aldafa Ilyasa Rizal kelas 9B. Ananda Dimas Haryo Adi Putranto kelas 9B. Ananda Herpradana Visnu Brata kelas 9B. Ananda Muhammad Arkan kelas 10 MIPA 2. Ananda Berlian Muhammad kelas 11 MIPA 1. Ananda Sangwesa Geni Ahmadan kelas 12 MIPA 1. Daftar wisudawan juz surah pilihan SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022. Ananda Firas Gaida Mufid kelas 7A. Ananda Muhammad Al-Abian Hadi kelas 7A. Ananda Muhammad Rifki kelas 9B. Ananda Sultan Fatan kelas 9B. Ananda Fatan Rizki Abiu kelas 9C. Ananda Muhammad Ridho Thaqib kelas 9C. Ananda Muhammad Zaki Al-Ghifari kelas 9C. Ananda Zikri Maulana kelas 9C. Ananda Imam Ardiansyah kelas 12 MIPA 1. Daftar wisudawan juz 29 SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022.
Ananda Renson Elsan Halim, kelas 8A. Ananda Ridwanayotama, kelas 8A. Ananda Muhammad Sadik Fadel, kelas 9B. Ananda Arka Pradipa Dwi Santoso, kelas 10 MIPA 2. Ananda Muhammad Bunyanum Marsus, kelas 10 MIPA 2. Ananda Ahmad Dimas Afrizal, kelas 11 MIPA 1. Ananda Sirraini Ahmad Fadil, kelas 11 MIPA 1. Daftar wisudawan Juz 28 SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022. Ananda Zaidan Humam Suryana, kelas 10 MIPA 2. Ananda Bina Robbani, kelas 11 MIPA 1. Daftar wisudawan Juz 26 SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022. Ananda Danis Rafi Akmadira, kelas 11 MIPA 1. Daftar wisudawan Juz 12 SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022. Ananda Ridho Ramadan Al-Haq, kelas 10 MIPA 1. Daftar wisudawan Juz 11 SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022. Ananda Ridho Ramadan Al-Haq, kelas 10 MIPA 1. Daftar wisudawan Juz 8 SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022. Ananda Jafir Sutiono, kelas 10 MIPA 1. Daftar wisudawan Juz 7 SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022. Ananda Raden Aufa Zahi Salatin, kelas 11 MIPA 1. Ananda Ahmad Farhan, kelas 11 MIPA 2. Daftar wisudawan Juz 6 SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022. Ananda Ahmad Farhan, kelas 11 MIPA 2. Daftar wisudawan Juz 3 SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022. Ananda Ahmad Farhan, kelas 11 MIPA 2. Daftar wisudawan Juz 2 SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022. Ananda Ridho Ramadan Al-Haq, kelas 10 MIPA 1. Daftar wisudawan Juz 1 SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2021-2022. Ananda Muhammad Al-Abyan, kelas 7A. Ananda Ridho Ramadan Al-Haq, kelas 10 MIPA 1. Baiklah, menginjak acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis kepada wisudawan SMP yang kali ini diwakili oleh Ananda Sodik Fadel, kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya menyampaikan selamat kepada Muhammad Sadik Fadel, kelas 9B yang telah berhasil menuntaskan hafalannya di Juz 29. Semoga dapat menjadi amal jariah dan syafaat kelak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikutnya penyerahan sertifikat secara simbolis kepada wisudawan SMA yang kali ini diwakili oleh Ananda Ahmad Farhan, kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya menyampaikan selamat kepada Ananda Ahmad Farhan, kelas 11 IPA 2 yang telah berhasil menyelesaikan Juz 3, 6, dan 7. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya, amin. Bertambah terus hafalan juznya. Insyaallah sesuai dengan target Ananda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu acara lagi nih yang ditunggu-tunggu para siswa. Para siswa, di event Maulid ini, kami dari sekolah mengadakan beberapa lomba nih Pak Andi. Nah, maka pada dalam kesempatan kali ini, kami pengen umumin nih siapa aja yang memenangkan perlombaan tersebut.
Baik, untuk membersihkan waktu, mending langsung aja kita tampilkan para pemenang dalam event Maulid pada kesempatan kali ini. Pemenang Lomba Gebyar Maulid Nabi 1443 Hijriah. Kategori Lomba Olimpiade Sirah Nabawi, jenjang SMP. Juara 3 diraih oleh Ananda Baruna Adi Sanjaya, kelas 9C. Juara 2 diraih oleh Ananda Darel Akdan Haq, kelas 8B. Dan pemenang pertama diraih oleh Ananda Pait Abiyu Gaisan dari kelas 7B. Kategori Lomba SMA Olimpiade Sirah Nabawi. Juara 3 diraih oleh Ananda Binar Robbani, kelas 11 MIPA 1. Juara 2 diraih oleh Ananda Kinan Ataya Barlian, kelas 11 MIPA 1. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Ilham Kobus Patrawali dari kelas 11 MIPA 1. Kategori Lomba SMP SMA Puisi untuk Nabi Muhammad SAW. Juara 3 diraih oleh Ananda Ahmad Dimas Aprizal, kelas 11 MIPA 1. Juara 2 diraih oleh Ananda Muhammad Fahrizal Marasabesi, kelas 7B. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Muhammad Abil Zainuddin, kelas 9B. Kategori Lomba Storytelling. Juara 3 diraih oleh Ananda Mukhlis Abdul Qadir, kelas 7B. Juara 2 diraih oleh Ananda Muhammad Ikfirli Fadilah, kelas 8A. Dan pemenang pertama dimenangkan oleh Ananda Muhammad Rifan Bagindo, kelas 9B. Kategori Lomba Video Cover Selawat. Juara 3 diraih oleh Ananda Darel Akdan Haq, kelas 8B. Juara 2 diraih oleh Ananda Muhammad Yandra Adityo, kelas 11 MIPA 1. Dan juara 1 diraih oleh Ananda Muhammad Zayan Fairuz, kelas 8A. Selamat kepada para pemenang lomba. Untuk yang menang janganlah berbangga hati, dan untuk yang belum dapat kesempatan memenangkan pertandingan, masih ada lomba-lomba lainnya. Tetap semangat dan ikuti perlombaan dari Cahaya Rancama Islamic Boarding School. Nah, Dafabi, itu dari sekian banyak peserta ada yang juara 1 tuh. Berarti juara 1 itu yang paling bagus dong. Benar. Gimana kalau kita saksikan bersama cuplikan pemenang lomba di setiap lomba-lomba yang ada? Baik, kita tampilkan saja mahakaryanya secara langsung. Rasul menyuruh kita mencintai yatim piatu. Rasul sendiri waktu kecil tanpa ayah tiada ibunda, mencintai anak yatim piatu adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai orang miskin. Rasul sendiri tanpa harta, dia lelaki yang sungguh miskin. Mencintai orang miskin adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai orang lapar. Rasul sendiri ketat ikat pinggangnya, tak pernah longgar. Mencintai orang lapar adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai orang-orang tergilas. Rasul sendiri teladan ketegaran ketika ditindas. Mencintai orang tertindas adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai hewan, pohon, dan lingkungan. Rasul sendiri lemah lembut pada kucing kesayangan. Mencintai satwa dan alam adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita santun dalam beda pendapat. Rasul sendiri tidak marah bila beliau didebat. Santun dalam beda pendapat adalah mencintai Rasul kita. Kita cinta orang-orang lapar dan berkekurangan. Kita cinta orang-orang tertindas dimanapun mereka berada. Kita cinta anak yatim dan piatu. Pada Rasulullah kita bersangatan cinta.
Gemetar kami dalam zikir, gagap kami menyanyikan sholawat. Tiada cukup butir kata, tiada memadah kosakata dalam membalas cintanya secara sederhana. When he grew up, he became a strong and clever leader. His tactics were unmatched. He was never beaten. He always won. Even when he was facing the Prophet's army, he won. But then the Treaty of Hudaybiyah was signed, so there will be no more wars between the Quraysh and the Muslims. This was a big impact for Khalid to convert to Islam, because there was no war to fight if you were Quraysh. But if you were a Muslim, every now and then you would join an expedition against the unbelieving tribes. Whenever reports of Muslim military successes arrived in Mecca, Khalid would think wistfully of the fun that the Muslims were having. Now and then he would wish that he were in Medina. He had never been deeply religious towards the gods of the Kaaba, and he had an open mind. So he decided he wants to join the Prophet. So at night, he rode his horse with his armor and his sword to Medina. And he came across two other guys, Amr bin As and Uthman bin Talha. Astonishingly, the three were the most fierce opponents of Islam and the most skillful. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Baiklah, sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini, mari kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Irfan Pani. Kepada Ustadz Irfan Pani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna warham aba'ana wa ummahatina ya arhamar rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Wa li ajdadina wa li ajdatina wa li asatidina wa li asatidatina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa liman 'allamana bil Qur'an. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhri ila wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna min hafidhina lil Qur'an wa min qari'ina lil Qur'an wa min fahimina lil Qur'an waj'alna min ahalil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Allahumma yassir umurana wa umura walidina wa umura hadhil jama'ah wa baligh muradana wa hassil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maqsuma wa la taj'alna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'al fi akhir kalamina minad dunya 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacakannya doa tadi, acara kita pada pagi hari berbahagia ini menjadi barokah adanya. Baik, telah sampailah kita kepada penghujung acara. Kepada para wisudawan dan juga seluruh siswa acara Rancama Islamic Boarding School, teruslah targetkan hafalan antum semua. Jangan pernah berkecil hati karena susah hafal. Dari kesusahan antum nanti bakal ada kemudahan. Kata Allah, bersama kesusahan ada kemudahan, bunga setelahnya. Jadi ketika kita menghafal, jangan pernah berhenti. Ketika kita belum hafal, terus kita hafalin sampai kita benar-benar menghafalkan
ayat yang kita hafal. Oke, dan untuk para wisuda, para hufaz yang belum mengikuti wisuda pada angkatan ini, jadikanlah wisudawan yang ada pada angkatan ini sebagai motivasi. Bagaimana dia bisa, padahal sama-sama makan nasi, ya nggak Pak Abi? Berarti gimana caranya kalian pasti bisa mengejar. Dan semoga kalian bisa mengikuti wisuda pada angkatan pada tahun berikutnya. Amin. Kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfiruna Allah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfiruna Allah. Ya Sayyidar rusli hadina hayyam biwaran ilayna an, ya himmata sadatil aqtab ma'adina sidqi wasirri. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u li dhanbina yastaghfiruna Allah. Nadil muhajir safi Allah, dzaka ibnu Isa Abas Sadat, thummal muqaddam wali Allah, wawsal wara qudwatal qadat. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfiruna Allah. As-Sayyida al-Kamil al-Awwal, al-Aidarusi mazharul qud, qumu bina wakshifu anna, ya sadati hadhil asma. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya man lahul
الأنبياء